Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel ini. Pada video terdahulu saya mencoba sebuah pahat kayu yang dikirim oleh PT Vinindo Inti Pratama, distributor merek The Explorer. Bersamaan dengan pengiriman tersebut, saya juga dikirimi ini sebuah gergaji dengan merek yang sama, di Explorer. Ini gergaji, jelas tertulis ini gergaji. Menurut tulisan di kemasannya, ini gergajinya hardened teeth atau sudah dikeraskan. Ada heat treatment di mata-matanya atau gigi-giginya. Kemudian mata-matanya, kenapa mata di sini gigi bahasa Inggrisnya? Kenapa orang kita nyebutnya mata? Kita sebut mata aja lah. Matanya bukaannya sudah diset dan sudah diasah, sharpen. Kemudian konstruksi gigi-giginya atau mata-matanya ini universal, maksudnya bisa untuk cross cut atau motong atau rip cut atau untuk belah. Kemudian resharpenable atau bisa diasah ulang. Ini panjangnya 18 inci atau 45 cm. Ini jumlah matanya atau jumlah giginya 7 gigi per inci atau 8 poin per inci. Dan konon ini sudah dilapisi dengan teflon untuk membuat gerakannya lebih halus, tidak ada macet. Kita lihat isinya. Ini ada guardnya. Ini mata-matanya. Di sini ada meteran. Grafik di sini sama dengan yang di kemasan tadi, cuman gergaji high quality-nya aja, gede banget. Ini konon bahannya dari baja 65 dengan kandungan karbon menurut referensi itu 0,62 sampai 0,7%. Ini handle-nya dari plastik, konon menurut bukunya ini dari PVC. Di bagian hitamnya ini ada kayak rubber gitu, kayak karet, sehingga tidak licin dipegang. Impresi pertama, ini gagangnya gede banget, lubangnya gede banget untuk orang yang besar mungkin. Dan kalau saya enaknya itu ngepas di sini, dan saya pakai gergaji itu begini posisinya. Untuk perbandingan, saya punya gergaji lain. Ini stripper buatan Jerman katanya, atau cap mata. Gagangnya itu segini. Yang penting itu di sininya nih. Jarak ini sama dengan ini, pas, enak. Kalau jumlah jari nanti, kalau saya biasanya begini nih, pakai itu untuk menentukan arah, referensi arah. Jadi nih poin pertama buat The Explorer atau apapun pabriknya pembuat ini, mungkin handle-nya bisa dikecilkan, ya dikurangi lah. Silakan aja survei ukuran tangan orang Indonesia segini nih. Jarak ini itu, jarak ini dari sini ke sini sama dengan jarak ini nih. Ini sih jaraknya pas, cuman ininya gede banget. Jadi mungkin bisa didesain ulang bentuk ininya, gagangnya. Kemudian materialnya ini konon PVC, mungkin akan lapuk seiring dengan usia. Tapi balapan aja nanti cepat rusak ini atau cepat rusak ini. Tapi kalau menurut saya enakan diganti pakai kayu. Jadi kalau mungkin pakai kayu pertama lebih elegan, tidak plastiki gitu. Kemudian feel-nya di tangan itu lain kalau kayu. Jadi buat pabriknya mungkin bisa didesain ulang menggunakan kayu. Ini dikirim gratis. Walaupun gratis ya saya kritik aja, nggak apa-apa lah. Ini terlalu besar buat saya handle-nya. Kita pengen nyoba nanti. Konon ini udah diasah dan sudah diset bukaan mata-matanya atau giginya dan dilapisi teflon. Kita coba sekarang motong. Kita bandingkan dengan ini nanti ya potongannya. Ini udah diasah, cuman lama banget. Ini udah nggak diasah lagi. Ini jadi tidak benar-benar tajam ini. Kita lihat nanti. Kita bandingkan. Ini saya punya kayu pinus, tebalnya 3 cm dan lebarnya sekitar 10 cm. Kita buat dulu garis untuk referensi. Kita coba duluan yang The Explorer. Ini fresh from the open.
Ini hasilnya. Mengendalikannya enak tadi. Dia nggak lari kiri kanan, ngikutin garis. Hasilnya ya khas gergaji besar, nggak begitu halus. Ayolah fokus. Nah, nggak begitu halus. Sekarang kita coba yang ini. Nah, di sini pakai gergaji yang ini. Hasilnya seperti ini. Agak halus dikit. Nah, ini mirip lah yang pakai D-Explore. Kalau kecepatan potongnya, saya merasakan ini lebih cepat, lebih agresif. Sekarang kita coba belah pakai D-Explore. Lumayan. Ini hasil belahnya. Lumayan agresif juga untuk belah. Cuman ini agak kesulitan untuk startingnya. Oh, harus ditarik dulu. Nah, luka baru. Nah, kalau udah gigit, enak banget. Awalannya aja yang agak susah. Kalau ini awalannya enak. Dan jejak yang ditinggalkan lebih besar yang ini dibanding yang ini. Cuman sayang, gergaji belah saya sedang tidak di sini, jadi saya nggak bisa ngebandingin belahnya. Kita bandingkan lagi ininya. Oh, ternyata dengan trik. Kalau udah ketemu triknya, gampang juga startingnya. Ini D-Explore dengan combination teeth atau universal teeth. Ini pakai yang gergaji saya. Ini D-Explore. Ini D-Explore lagi. Ini gergaji saya. Jadi jejak yang ditinggalkan lebih besar punya D-Explore dibanding yang punya saya. Wajar, itu bisa diterima karena ini universal. Oke, kita ke kesimpulan. Bagaimana kesimpulannya? Model universal teeth seperti ini atau gigi universal. Pertama, pro-nya agresif, cepet banget motongnya. Jadi ini cocok untuk motong-motong kasar gitu. Jadi kayu panjang, pengen dipotongin lebih pendek, ini cocok. Yang kedua, pro-nya dia bisa belah kayu, bisa motong kayu dengan sama-sama efektif. Cuman kalau yang saya rasakan belahnya nggak begitu seagresif yang gergaji memang khusus dibuat untuk belah, tapi ini bisa membelah. Kemudian dia udah dilapisi teflon, jadi licin, tidak nyangkut. Kemudian dia punya, entah berguna atau enggak, tapi ini di saat diperlukan ini bermanfaat juga kayaknya. Punya meteran di sini. Kemudian itu pro-nya, dan katanya ini materialnya baja 65, jadi baja. Ini cukup rigid ini. Kalau diginiin balik lagi dia tuh. Diginiin balik lagi. Nggak bengkok terus. Jadi ini cukup keras. Itu pro-nya. Kemudian menurut saya yang kurang cocok buat saya, yang mungkin cocok buat Anda,
Ini material handle-nya plastik. Saya secara pribadi nggak begitu suka yang plastik. Terus yang kedua, pro-nya nih, ininya gripnya enak, mantep karena pakai karet, sejenis karet ini. Itu pro yang tadi ya. Cuman cons-nya buat saya ini materialnya plastik. Saya nggak begitu suka dengan plastik. Dan kedua, handle-nya terlalu besar untuk tangan saya. Mungkin Anda yang memiliki tangan yang jumbo, ini cocok. Kemudian ini katanya bisa diasah dengan menggunakan kikir. Cuman lihat giginya ini rapet banget. Antar giginya itu, antar matanya. Jadi kalau kikir konvensional seperti ini sulit ngejangkau. Kalau sebelah sini kena, yang sini sudutnya nggak dapet yang sebelah sininya. Jadi mungkin kikir khusus kayak feather file atau kikir bulu atau kayak kikir Jepang lah. Kebetulan saya punya kikir model ini. Ini udah ada jignya. Ini tipis, kalau ini, nah ini bisa masuk tuh. Nah ini bisa masuk, bisa makan ke sebelah sini. Kemudian untuk sebelah sininya makan sebelah sini, dan untuk sebelah sininya makan sebelah sini. Mungkin dengan kikir khusus seperti ini bisa, tapi dengan kikir ini rasanya kesulitan. Tapi kalau dilihat sih ini karena di harden atau dikeraskan, kayaknya relatif awet tajamnya. Toh kita juga tidak, ini gergaji bukan untuk gergaji presisi tinggi seperti gergaji Jepang. Seperti ini. Kalau ini memang gergaji presisi. Ini saya nggak ngebandingin tadi ini dengan ini, karena dari lihat fisiknya aja hasil potongan nggak bisa nyaingin ini. Tapi ini lambat, tidak secepat ini. Jadi ini sangat cocok buat Anda yang kerja di konstruksi atau di bangunan, atau Anda yang akan memotong kasar material, misalnya panjang 4 meter gitu, pengen dibagi 2 meter, bukan pemotongan akhir. Ini sangat bisa diandalkan, cepat, agresif, efektif. Jadi setiap tool ada penggunaannya masing-masing, ada tempatnya. Jadi menurut saya ini sangat cocok bagi pemotongan kasar, nge-breakdown material yang panjang menjadi lebih pendek dengan sangat cepat, efektif. Jadi itu saja. Apakah ini layak dibeli? Ini harganya sekitar 60 ribuan. Apakah layak dibeli? Menurut saya bagi Anda yang males punya 2 gergaji belah dan potong untuk pembelahan dan pemotongan kasar, ini layak dibeli. Untuk harga 60 ribuan bisa dapat 2 fungsi dari 1 gergaji. Kalau ini bisa sih belah, cuman ya naudzubillah lamanya dan capek, karena memang mata-matanya tidak didesain, diset untuk belah. Ini dengan konstruksi gigi-gigi yang unik, dia bisa motong, bisa belah. Makanya dibilang katanya universal teeth, atau giginya gigi universal untuk motong, untuk belah. Demikian, semoga membantu. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kalau tidak bermanfaat, mohon dimaafkan juga, sudah ngabisin kuota Anda. Jadi silahkan nilai sendiri apakah ini bisa menyaingi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.